Jumpa lagi dengan Ray sama Dani. Jam Jam yang sama ini ya teman-teman. Karena tadi pembicaranya menarik, lalu saya juga tertarik dan saya ingin berbagi dengan kalian. Kan besok itu udah mulai SAT ya kan, mulai SAT. Kalian SAT, terus seminggu lagi akan menempuh AAC. AAC itu kalau dulu ujian sekolah ya kan, ujian sekolah. Lalu teman-teman, saya udah membuat kisi-kisi. Saya guru IPA, jadi saya udah membuat kisi-kisi. Kisi-kisinya menurut kalian sama ya? Sama kan kisi-kisinya? Memang saya sama. Kisi-kisinya sama. Hanya pembuatan soalnya saya tergantung dari kisi-kisi dan semau saya dong. Ya, kan? Benar. Jangan kalian yang saya uji. Ya kan? Maksud saya bahwa kisi-kisi itu sama, mereka nanti akan mengembangkan kisi-kisi itu, teman-teman. Jadi harapannya. Tetapi ada yang ketika pra-AJ ini kemarin ya, saya menjelaskan di kelas itu, pra-AJ yang pertama sudah saya kasih kisi-kisi, nilainya yang sama dengan pra-AJ yang kedua, bahkan ada yang lebih rendah, ya kan, lebih rendah begitu. Tapi kedua teman saya ini, ya, jadi teman saya ini, dia nilainya justru malah naik, ya kan, seperti itu. Kisi-kisi sama, kemudian AJ terakhir nanti juga sama sih kisi-kisinya. Menurut kalian nih, tips apa yang kalian pergunakan kok nilainya bisa bergerak naik? Kalian saya lihat kan di kelas jarang-jarang dia ikut. Nah, gini-gini deh. Ya kan? Gini terus gimana ya? Gitu. Hanya sekarang baru tren kan. Gimana deh menurut tipsnya? Tipsnya nih ya. Pertama menurut saya sih kurangin sih main sosial media, scroll ini. Menurut saya itu kayak ya itu nggak baik lah. Justru mending blok aja aplikasinya gitu loh. Dan mending di blok aja untuk misalnya untuk belajar gitu kan, kita blok aja aplikasinya biar kita nggak terganggu fokusnya. Jadi kita harus kayak biar nggak terganggu fokusnya, kita blok aja aplikasinya. Terus habis itu kayak kita bikin udah aplikasi kita nggak bisa buka gitu, sulit untuk buka aplikasinya, bikin sesulit mungkin. Dan biar kita nggak terpancing buat ini. Dan menurut saya sih scroll gitu akan kecanduan dan kita tuh akan terpaku ke situ terus, scroll aja terus gitu sampai karena yang muncul itu terus ya, muncul itu terus mungkin kita merasa kayak menarik terus terkoneksi, akhirnya kita coba penasaran ke bawah sampai bahkan nggak sadar berjam-jam itu bikin kita justru malah jadi terganggu, waktunya habis terus kayak tahu-tahu tiba-tiba udah malam kan. Dan terus habis itu menurut saya sih merusak kinerja otak kita, kayak kita malah memikirkan hal-hal yang kayak contoh tren yang terbaru apa, terus habis itu kayak contoh misalnya artis-artis selingkuh atau apa itu kayak berita-berita yang nggak penting. Menurut saya sih justru kita cut apa yang nggak penting dulu. Kita cut dulu apa yang nggak penting, terus habis itu dan menurut saya juga kita coba pelajarin kembali apa salah kita yang sebelumnya. Misalnya kisi-kisinya sama, itu justru sangat enak dong. Kita bisa lihat salah kita di mana nih. Patokannya sama. Dan kenapa? Patokannya sama. Dan kebanyakan tuh menurut saya ya salahnya tuh kayak gini. Kalau misalnya guru misalnya dia ngasih ulangan ujian atau gitu kan, nggak ngasih soalnya, itu kita nggak tahu salahnya di mana. Justru kita malah nggak berkembang di situ. Dan menurut saya jangan terpaku pada nilai. Kita pengen nilai yang bagus, kita pengen ini gitu kan, jangan terpaku. Menurut saya kita nikmati prosesnya. Betul. Prosesnya itu nikmati loh teman-teman, kayak minum kopi ya kan? Iya, minum kopi enak, nikmat. Nah, menurut saya kita harus mencoba menghargai prosesnya. Kita menghargai kalau kita berkembang gitu. Dan jangan berkecil hati kalau misalnya nilai kita turun, nilai kita anjlok atau gimana. Itu justru bagian dari proses kita. Nggak apa-apa kalau misalnya kita ini. Jadi yang penting kita jadi lebih baik setiap hari. Dan menurut saya ada AI ini sekarang. Ini salah satu yang menurut saya bagus untuk digunakan. Kalau menurut saya sih bagusnya begini, AI itu bisa dimasukin sebuah data. Jadi kita bisa masukin materi-materinya apa, soal-soal yang sebelumnya seperti apa. Terus habis itu kita tinggal minta dia buat mengajari kita gitu, mengajari kita dengan misalnya kayak saya nilai saya sebelumnya segini, gimana cara kayak saya belajar paling efektif sehingga nilai saya bisa naik. Itu kan saya tinggal pelajarin, terus kita tinggal minta dia bikin soal-soal yang kemungkinan akan keluar di ujiannya nanti. Prediksi berarti ya. Berarti kayak simulasi sebelum ujiannya seperti apa. Teman-teman, jadi saya buat
kisi-kisi sebelahnya ada prediksi kalau saya sih. Simulasinya seperti apa, kita melihat kayak memang kalau misalnya soalnya ini keluar ya kita ya bagus lah kan kita itu udah paham. Dan terus juga menurut saya kesalahan nih otak manusia itu nggak bisa efektif setiap hari kayak berjam-jam, sangat lama itu nggak bisa. Jadi kita tuh harus cari fase di mana kayak kita tuh paling bekerja paling efektif, berpikir paling efektif. Misalnya belajar tuh jangan lama-lama menurut saya. Dan kita tuh harus mengutamakan tidur. Kalau misalnya kita nggak kayak belajar terus nih, sama ini Pak Giri nih tidur nih. Kalau misalnya kita belajar terus nih, terus habis itu kita lupa tidur, kita belajar sampai larut malam, saya jamin apa yang kita pelajarin kemarin nggak akan masuk. Terus kita akan kemudian kepalanya sakit dan pengen cepat-cepat selesai, cuman buat pengen biar tidur gitu. Nah itu kesalahannya di situ. Tetap utamain jam tidur, tetap fokus, terus kita tetap pakai apa sumber daya yang kita punya. Kita punya ini, kita terus habis itu jangan mempelajari itu jangan kayak cuman terpaku pada kisi-kisi, kita pelajarin secara luas dan kita tetap fokus prosesnya. Jangan bandingkan nilai dengan kayak oh dia pintar. Karena saya percaya bandingkan dengan juara ya. Bandingkan dengan diri kita sendiri. Karena saya percaya otak manusia itu mereka tuh punya genetik yang berbeda. Ada yang dilahirkan memang dia sangat mudah memahami pelajaran, ada yang dilahirkan dia tuh sangat agak sulit. Tapi itu bukan membuat kita justru kayak wah dia tuh nggak adil atau seperti apa. Tapi kita punya perbedaan dan kita bisa justru ya cenderung yang misalnya dia nilainya tuh kayak kadangnya di bawah gitu, kadang di bawah dan kadang tuh nilainya jelek dan tapi tetap terus berusaha, tetap ini cenderung di dunia pekerjaan dia akan pantang menyerah. Jadi ketika dia dihadapi dengan kegagalan dia sudah terbiasa dengan kegagalan itu. Betul. Yang menurut saya seperti itu. Justru jangan pernah takut dengan kegagalan. Justru setiap kali kegagalan itu adalah kita belajar namanya. Jadi kalau menurut Daniel ya, aduh udah diisi semua nih. Gimana cara dijelasin semua. Menghadapi ujian nih. Aduh, kalau tipsnya pertama pahami semua materinya dengan cara menggunakan AI. Menggunakan AI ini. Bukan Pak Guru atau Bu Guru ya. Karena ingat AI itu adalah teman baik Anda gitu. Teman sejati gitu. Dan video sebelumnya dia mengatakan bahwa AI itu teman. Jadi misalnya kita dikasih materi sama Pak Giri, salah kisi-kisi dari Google Excel kan. Kita datain, ini kita kasih datanya ke ChatGPT atau DeepSeek. ChatGPT, tolong, kamu ada seorang guru fisika yang sangat terbaik dan sangat pintar. Kamu ada seperti Albert Einstein dan sebagainya. Tolong, kamu bisa mempelajari. Berikan aku pemahaman tentang materi ini dan buatlah penjelasan. Bahasa sederhana dan jika ada kalimat atau kata yang khusus dalam scientific itu atau sains itu, tolong untuk dijelaskan. Dan setelah memberikan saya pelajaran atau sebuah materi untuk pemahaman saya, berikan saya soal 10 soal saja, dan kalau saya benar berikan saya sesuatu yang lebih bukan apresiasi lagi tapi membuatlah lebih soal 2 untuk menguji pemahaman saya gitu. Berarti latihan dulu terus tes. Gitu caranya. Nah, untuk kesehatan tadi Reinhard sudah bilang tidur itu penting. Kita berdua tidurnya. Berarti paling tidak bisa mengatur waktu waktu istirahat, waktu sekarang belajar. Atur waktu itu penting dan nih ya tips nih penting ya. Kalian kalau cari waktu belajar yang kalian paling efektif. Setiap manusia pasti memiliki jam khusus. Gitu ya. Jam khusus efektif. Kalian belum nyadar tapi pas kalian itu nyadar kalau di saat kalian diberikan suatu tugas kalian mengerjakan dengan fokus dan konsisten. Kalau saya itu jam 8 sampai jam 10, kalau Reinhard jam berapa? Jam 7 biasanya jam 7 sampai sekitar jam 11 gitu. 7-11 malam. Jam 7 malam sampai 11 malam. Berarti kalau pulang sekolah tidur dong? Pulang sekolah kurang lebih ya tidur, kalau nggak tidur kita pelajarin hal yang lain. Tapi lama nggak kalau tidur? Jangan ditanya Pak. 2 jam 3 jam. Agak lumayan lama sih. Cuman kadang tuh nggak tidur karena sering nggak tidur. Takut dimarahin nanti. Bukan takut kayak saya tuh nggak memanfaatkan waktu dengan baik gitu. Kurang efektif nanti kayak saya harusnya kayak saya bisa belajar ini, bisa belajar hal baru, terus saya nge-skip 1 hari nih, gitu kan? Kayak merasa, aduh, harusnya misalnya hari ini hari hoki saya nih, hari keberuntungan saya, terus saya nge-skip 1 hari, sayang dong. Jadi kayak
tiba-tiba kan misalnya kayak kita tuh harinya setiap hari biasa ada satu hari yang kita di mana kita spesial gitu kan. Terus kita nge-skip satu hari itu karena kita malas atau karena kita tidur. Nah, itu tuh saya takutnya itu makanya tidur itu ya atur waktu sih lebih tepatnya lebih penting. Bagaimana kita manage waktu setiap hari kita. Dan kalau saran saya sih mulai dari hal simpel dulu, hal terpenting. Misalnya besok saya ulangan, berarti saya harus belajar. Pentingin waktu di tempat waktumu yang paling efektif. Tempat itu dan itu urgent dan itu penting. Taruh di tempat yang paling waktu best buat belajar. Sisanya listin ini hari ini ada ini nih. Misalnya saya ada olahraga, jam biasa atau istirahat jam berapa, misalnya saya jam 3 jam 4, terus kalau waktu buat istirahat lagi setelah olahraga jam berapa, jam 5 sampai jam 6 gitu. Di maintain waktunya karena saya udah sering kesalahan nggak maintain waktu sampai saya KO. Terus jaga perilaku. Jaga perilaku itu penting ternyata. Apa pentingnya perilaku? Wah, luar biasa itu. Karena gini, S1 itu pasti penuh dengan ingin melakukan tindakan-tindakan yang tidak contoh. Gitu kan. Contoh yang jelas dong, mau kekurangan. Contoh yang jelas ini. Expertnya nih. Contoh yang jelas ya, kita justru pasti ada godaan lah. Kita pengen nyontek, pengen ini, kita pengen ngelihat gitu. Tapi justru coba kita pikirkan lebih baik lagi gitu, coba. Kalau kita nyontek, kita ngelihat gitu kan, apa yang kita dapat? Nilai yang lebih baik kan. Tapi apakah sebagai pribadi nih, sebagai diri nih, sebagai manusia, kita bertambah ilmunya jadi lebih baik atau tidak? Kan tidak ya, Pak. Kan tidak kita. Emang iya bener ya. Justru karena gini, keuntungan instan, tapi untuk jangka panjang kamu nggak mendapatkan apa-apa. Gitu. Iya benar, kita nggak mendapatkan apa-apa untuk jangka panjang. Justru kita sekolah untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan pemahaman, bukan untuk mendapatkan nilai kan? Itu kan ya itu bonusnya, itu bonusnya betul, aja. Betul. Jangan kayak kita malah jadi mendapatkan nilai yang ibaratnya ya saya bilangnya nilai yang semu gitu. Karena ya kalau misalnya nilai kita bagus tapi kita tidak memiliki pemikiran ya tidak memahami apa-apa juga ya percuma ya. Betul. Iya, karena nanti waktunya juga ada yang tidak boleh mencontek ketika di dunia pekerjaan. Kita nggak boleh mencontek. Kalau mencontek kan masa perusahaan saya misalnya, saya punya perusahaan, Daniel punya perusahaan, sama lagi perusahaannya. Masa produknya sama persis ya nggak laku ya kan kayak gitu kan? Nanti kena hukum. Kena hukum lagi. Ya, jadi kita bisa inovasi nambahin apa gitu. Kita justru menurut saya inti dari ilmu itu menurut saya sih imajinasi. Kita bagaimana kita bisa berinovasi dan kreativitas sih menurut saya. Kita bisa melihat kayak secara pelajaran kita tuh secara khusus. Misalnya kayak contoh saya melihat pelajaran IPA tuh ya kayak seperti main game misalnya. Saya melihatnya kayak main game. Ya justru saya nggak merasa belajar gitu. Dan belajar tuh nggak boleh dipaksa. Jadi kita harus dari dalam hati kita sendiri. Cuma kalau dalam hatinya malas ya itu beda cerita. Itu beda cerita. Habis itu karena kemalasan itu pasti mulai dari suatu sumber. Kalau menurut saya kita udah setuju ya bareng-bareng ya. Kalau sosial media suatu sumber dari malas gitu. Kurangin. Pertama kurangin, kayak Reinhard bilang, kurangin. Jangan buat kita ingin buka aplikasi tersebut karena gini, dirancang untuk membuat kita menggunakan aplikasinya secara berlebihan gitu. Dan nggak ada, kalau biasanya kalau ada main game kita ada warning, do not play under age bla 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 gitu. Karena ini bisa membuat ketagihan. Kalau dulu ada tuh gitu, tapi sekarang udah nggak ada gitu. Dan itu yang buat saya, wah ini bahaya nih. Berarti kan kecanduan, berarti orang tanpa sadar kecanduan gitu dan ingin men-scroll terus dan scroll terus dia bayaran terus coba jadi kebutuhan kita jadi kebutuhan malah jadi kayak namanya FOMO fear of missing out takut FOMO loh teman-teman katanya FOMO kita takut ketinggalan tren terbaru, kita takut ketinggalan berita apa gitu. Padahal kita pikir lagi dulu beritanya ini memberikan manfaat apa untuk kita. Misalnya tren gitu kan apa manfaatnya? Coba saya ya menghiburan lah. Hiburan. Karena kamu nggak suka ya kan. Kalau misalnya saya mungkin kalau misalnya orang yang suka itu sebagai hiburan, tapi apakah hiburannya itu yang bermanfaat yang memberikan kita jadi sebagai manusia menjadi lebih baik atau tidak gitu. Menurut saya seperti itu. Kalau saya lebih memikirkan kayak bagaimana saya menjadi lebih baik. Jadi memikirkannya jangan setiap hari kayak tujuannya, jangan pikirin tujuannya. Pokoknya
buang aja pikiran tentang tujuannya, nilai 100, nilai 90, buang aja semuanya dulu, ya kan? Fokus ke prosesnya. Saya yang penting saya bisa belajar ini, saya punya ilmu ini, yang penting saya kayak memahamin ini, memahamin itu, gitu kan? Itu kita fokus ke prosesnya aja, nggak usah pikirin tentang tujuan-tujuannya, karena percuma juga kita kayak memikirkan tujuannya, justru malah kita nanti akan sedih kalau misalnya tidak sesuai ekspektasi. Wih, ya kan? mau nambahin ini. Ada tambahan nih ya. Tadi Reinhard bilang bahwa nilai bukan hal penting, karena gini, sekolah itu kan kita kan di sekolah nggak ada khusus ya. Sekolah itu di Indonesia kan disamaratakan semua. Berarti kan pasti ada untuk kayak kode nilainya. Oh, ini orang ini harus mencukupi sesuai standar ini. Nah, itu kan perspektif dari pemerintah. Kita memiliki kecerdasan masing-masing, manusia itu berbeda dengan unik sesuai dan unik masing-masing ya, sesuai Tuhan yang mereka sebut lah. Nilai itu bukan sebagai patokan kalau kalian itu pintar atau bodoh. Manusia diciptakan semuanya pintar. Tergantung kapasitas kalian mau melakukannya atau enggak. Meski nilai itu ya pasti nilai jadi patokan buat kita lulus atau enggak, tapi jangan buat nilai itu jadi beban nih, berat ya. Jangan buat kalian happy mungkin. Oke, nilai gue 50 tapi nilai gue 50 tapi gue better dari yang dulu nih. 30 dari 30 jadi 50. Wah, sebuah kemajuan yang penting gitu. Betul, kemajuan. Kalau kalian masih nggak bisa, nilai gue masih sama aja nih, dan gimana, dan coba kalian lebih paham nggak sekarang? Tanya diri kalian sendiri. Apakah saya paham? Oh, soal yang ini udah bisa kerjain. Kalau dulu susah banget, tapi sekarang selesai gitu. Yeah. Karena untuk nilai itu bukan jadi patokan, tapi pemahaman materi dasar, memahami suatu hal, memahami suatu sektor, memahami suatu materi itu adalah yang paling penting. Orang nggak peduli mau dapat nilai berapa sekarang, orang peduli kamu paham atau enggak. Itu yang saya tekankan ya. Itu merdeka belajar banget nih. Merdeka belajar ya. Karena saya juga kan? Sebenarnya kalau misalnya kita diberi kebebasan untuk belajar, itu sebenarnya sangat bagus kalau kita bisa menggunakan itu dengan baik gitu. Justru kalau misalnya kita merdeka belajar, kita bisa belajar dari luar tapi kita nggak menggunakan, itu kan lucu gitu. Sayang banget. Sayang banget dari diri kita gitu. Ya kan? Ya, kesempatannya sangat banyak. Buat saya di dunia ini kesempatannya itu sangat banyak. Kita bisa melihat dari berbagai hal, juga kita masih banyak sekali kesempatannya. Terus kesempatan kita untuk berkembang, bertumbuh itu sangat banyak sekali. Cuman ya apakah kita mau atau enggak gitu. Malas atau enggak. Betul. Saya menganalogikan ada orang yang pengennya sempurna terus gitu kan. Hidupnya pengennya sempurna. Hidupnya pengennya kayak serba ada, hidupnya sesuai dengan kemauannya, nilainya mau 100 gitu. Ada yang juga yang dia tuh pengennya ya kayak dia tuh biasa aja, dia kemampuannya juga biasa aja, nggak terpandang lah, cuman dia mau bekerja keras dan berusaha setiap hari. Jadi kita bandingkan dengan ada orang yang jenius, ada orang yang dia itu pembelajar tapi berbakat. Betul. Nah, itu menurut saya gini, kalau yang jenius yang memang dia dilahirkan dan dia cepat paham dan dia itu cenderung mereka akan karunia, pengen itu karunia, dan menurut saya itu mereka cenderung akan merasa dirinya lebih baik dan dia pengen menjadi perfect terus setiap hari gitu. Dan ketika dia terkena dengan kegagalan, mereka malah justru terpuruk lebih jauh gitu. Dan mereka justru malah kayak melihat ini kayak dunia seakan udah runtuh, hancur. Gak punya kesempatan. Iya, gak punya kesempatan lagi. Dan itu sebenarnya sebuah anugerah. Jadi itu mereka malah menggunakan jadi cenderung nggak mau berkembang karena mereka merasa mereka sangat pintar, berbakat gitu. Terus kalau yang biasa-biasa aja nih, dia sering gagal, nilainya juga biasa-biasa aja. Justru menurut saya itu bagus. Semakin sering kamu gagal, semakin bagus. Nah, itu menurut saya seperti itu. Tapi kalau sering kali jangan lah. Artinya kita harus melihat kegagalan itu. Gagalnya di mana? Gagalnya di mana? Ya. Harus kita evaluasi. Itu namanya sebagai bentuk kita belajar. Kayaknya menurut saya sih kayak saya melihat kayak Tuhan yang menciptakan kita tuh emang cara kita belajar tuh untuk kita harus gagal dulu kalau kita mau belajar. Menurut saya seperti itu. Kita bisa melihat dari orang lain juga. Dan orang yang saya bilang tadi kayak yang dia pengen biasa-biasa aja dan dia tapi pembelajar berbakat, dia tuh melihat dari orang lain. Dia melihat gimana sih cara dia belajar, gimana sih cara dia punya pengetahuan seperti itu. Apa sih yang aku nggak tahu yang dia tahu itu kan. Terus dia berkembang setiap hari. Justru menurut saya lebih baik kita itu konsisten berkembang setiap hari dibandingkan kita dalam satu hari berkembangnya sangat pesat. Menurut saya itu, karena ketika berkembangnya itu terlalu pesat dan kapasitas kita tidak mampu, itu akan jadi kehancuran bagi kita.
Menurut saya seperti itu. Wes, keren ya teman-teman ya, keren. Iya. Baik, satu tips cara menggunakan AI untuk membuat sebuah soal. Nah, listrik misalnya, bagaimana cara tips untuk memberikan supaya saya paham dalam menggunakan AI? Perintahnya. Karena orang kadang kan tidak tahu perintahnya, ya kan? Mereka pengennya, saya kepengennya buka ini, arus listrik nanti yang keluar banyak buah stres, ya kan? Nah, gini, tipsnya gimana menurut kamu? Bisa ya menurut saya yang pertama itu adalah kita tuh masukin dulu apa yang misalnya materinya kita masukin dulu. Kita kasih tahu dulu ini materinya, ini materi ini gitu kan. Kita kasih tahu ke AI-nya, ini materinya nih kayak gini loh. Apa yang saya pengen pelajarin tuh kayak gini, ini materinya gitu loh. Nah, terus kita kita menurut saya sih minta AI-nya buat mempelajari dulu materinya, terus bagaikan dulu Anda tuh seperti kayak fisikawan terkenal atau kayak ya yang paling orang yang paling pintar satu dunia gitu kan, atau kayak mungkin tokoh-tokoh seperti Albert Einstein, Isaac Newton, itu juga bisa. Dan terus habis itu pelajarilah materi ini secara dalam dan jelaskan kepada saya dan jelaskan kepada saya dengan bahasa anak kecil sebenarnya. Karena kenapa saya spesifik pakai kayak anak kecil? Karena menurut saya yang paling pintar itu adalah orang yang bisa mengubah hal yang sulit menjadi hal yang sangat sederhana. Dijelasin ke anak kecil, anak TK pun bisa paham. Nah, itu sangat luar biasa menurut saya. Jadi terus bisa baca ya. Terus gunakan juga perumpamaan, seperti apa sih contoh nyatanya itu seperti apa. Itu membuat kita semakin paham juga. Dan terus lalu berikan soal-soal yang berkaitan dengan materi itu gitu kan. Terus habis itu berikan soal-soalnya yang mungkin 10 soal, 5 soal. Sama jawabannya enggak? Jangan jawabannya dulu. Soalnya dulu. Terus habis itu nanti kita coba kerjain. Kalau misalnya kita udah selesai kerjain, gitu kan, kita coba minta jawabannya. Apakah kita cocokkan, sinkronkan cara berpikir kita apakah sama nggak sih? Gitu. Cara berpikir kita udah bener belum sih? Gitu kan, arahnya kemana? Dan terus habis itu setelah udah kita mungkin bisa istirahat dulu sebentar, misalnya 5 menit, gitu kan. Terus habis itu kita minta soal lagi untuk menguji pemahaman kita secara jauh. Gitu. Dengan soal yang berbeda. Soal yang berbeda dan lebih sulit lagi karena biar menguji pemahaman kita tuh sampai mana sih. Gitu. Gitu loh teman-teman, nih tipsnya menggunakan AI. Jadi mereka minta pemahaman, paling tidak pemahamannya tentang apa, lalu minta soal. Kalian memberikan perintahnya harus jelas ya kan? Harus jelas, bener jelas. Kemudian minta soal, lalu kalau sudah kita minta soal kembali untuk tes. Nah, yang jelas tetap durasi waktunya kan ada kan? Misalnya saya kepengen waktu 10 menit untuk belajar misalnya. Pasti mereka akan memberikan, si AI itu akan memberikan penjelasan yang 10 menit kalian bisa gitu kan? Bisa paham. Dan bahasanya minta yang bahasa sederhana. Kalau kalian kesulitan bahasa yang agak susah ya kan, teknis ya, dan mudah dipahami kan. Benar. Nah, jadi saya minta soal yang mudah dipahami tentang materi ini gitu mungkin ya. Iya benar. Yang mudah dipahamin, yang mungkin keluar tuh seperti apa sih gitu. Nah, kalau ada kisi-kisi lebih mudah lagi. Kalau ada kisi-kisi ya udah saya minta contoh soal yang kisi-kisinya ini dibuatkan ya kan, seperti itu. Seperti saya membuatkan soal ada kisi-kisinya. Iya, pemahaman kan kadang seperti ini nih. Kisi-kisi itu identik dengan soal, kan sebenarnya berbeda ya. Sangat berbeda. Jadi sangat berbeda. Jadi kalau saya memberikan kisi-kisi, ya udah saya kisi-kisi yang saya kasih. Soalnya saya kasih enggak? Enggak lah, mereka bikin sendiri soalnya. Kesalahpahaman juga. Kesalahpahaman kan, artinya tahunya mereka bahwa kisi-kisi itu soal yang akan keluar. Dan itu mengakar ya. Juga. Dan saya juga saya mungkin bisa share nih sedikit kayak kesalahan-kesalahan saya yang mungkin membuat nilai saya anjlok nih. Ini kan biar kita bisa belajar dari kesalahan yang mungkin yang saya pernah lakukan itu seperti apa. Kesalahan pertama saya adalah saya belajar terlalu larut malam. Itu yang paling penting itu. Kita nggak boleh belajar sampai larut malam dan tetap fokus tidur tuh lebih penting dibandingkan kita belajar, jujur. Lebih dan penting, bisa mengatur waktu. Dan bisa mengatur waktu. Dan menurut saya kalau belajar tapi kita nggak tidur pun juga nggak akan masuk apa-apa. Dan terus kesalahan kedua itu adalah
ya menggampangkan soalnya tuh kayak kita lihat di kisi-kisi, oh ini tuh waktu itu sebelumnya nih sama nih sama di kisi-kisi, ini fatal ini kita lihat kisi-kisinya, oh ini kisi-kisi seperti ini soalnya sama. Ketika misalnya nanti ada kisi-kisinya juga seperti itu tapi soalnya sangat berbeda. Dan kita harus menginovasikan dan menggabungkan itu lebih menggabungkan materi-materinya, itu kayak kita justru malah kebingungan, justru malah nilai kita anjlok karena kita nggak paham sebenarnya. Kayak itu waktu itu ya kayak yang waktu pas matematika itu juga saya juga gitu. Ya itu kesalahan saya tuh, saya kurang tidur, saya juga memahaminya juga kurang ini, jadi saya cuma terpaku dengan kisi-kisi. Justru jangan terpaku dengan kisi-kisi, kayak materinya. Tidak, terima kasih kalian sudah bersama saya untuk berbagi tips tentang ujian. Kasih banyak, sukses selalu buat kalian ya. Ya, oke Daniel sama Are. Teman-teman di rumah. Dadah.